Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Devi Ramayani Sembiring. Yang kedua, Dimas Rifai. Yang ketiga, Nurul Ramadan. Yang keempat, Rian Alfandi. Yang kelima, Yulia Rahma. Kelompok kerja. Menurut Dr. Randus Malayu SP Hasibuan, kelompok kerja adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, kelompok kerja adalah suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang disepakati. Karakteristik kelompok kerja. Yang pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Alasan dibentuknya kelompok. Yang pertama, adanya rasa aman. Yang kedua, hubungan sosial. Yang ketiga, rasa puas dalam diri. Yang keempat, penghargaan terhadap orang lain. Dan yang kelima, kedekatan dan daya tarik. Jenis-jenis kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja formal, dan yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal yaitu kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, perwujudan. Dan yang kelima, pencarian. Konflik-konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Yang keempat, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang berbeda. Dan yang kelima, konflik antar pimpinan di bagian yang berbeda. Komunikasi dalam organisasi. Menurut Wiryanto, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu isyarat untuk memberikan atau menukar informasi, pesan melalui kata, gerakan tubuh, atau secara lisan. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah sebagai alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi, berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial, serta komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pola vertikal. Pola vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah, begitu pula sebaliknya. Pola horizontal. Pola horizontal adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan dalam organisasi yang setara atau sama. Konflik komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang tidak tepat atau salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi yang sering kita sebut dengan miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan.
Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kelompok Kerja dalam Organisasi, yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Di dalam suatu kelompok kerja, pasti ada konsep serta manfaat kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Di dalam kelompok kerja juga ada tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Itu juga sangat membantu dalam kelompok kerja organisasi. Bukan hanya itu, setiap kelompok kerja pasti memiliki konflik yang beragam. Akan tetapi, pasti ada cara penyelesaiannya terhadap konflik-konflik tersebut. Komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi menyangkut interaksi antar dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Di dalam komunikasi ada pola komunikasi dalam struktur organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Tentunya di dalam komunikasi juga pasti mempunyai konflik-konflik yang ada dalam organisasi. Sekian hasil kerja dari kelompok 5. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.